Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak peserta rapat perwakilan dari 17 Kabupaten DPD se-Sumatera Selatan. Izinkan saya untuk dapat menyampaikan program kerja ke depan terkait dengan organisasi perhimpunan ini. Sebelum saya berbicara program kerja, perlu saya informasikan perjalanan kerja saya adalah juga dari fungsional. Hanya bedanya fungsional widya iswara dan fungsional penyuluh. Tugas kita sama-sama sebagai orang yang mengembangkan SDM di bidang pertanian. Kenapa saya awali dengan cerita itu? Karena saya lihat teman-teman penyuluh itu nasibnya sama dengan kami masa lalu. Kalau ini saya katakan jangan membuat kita tersinggung, tapi justru ini menggerakkan kita bagaimana kita bisa membangun ini ke depan. Kita orang fungsional yang saya rasakan dulu sebelum saya dengan teman-teman membuat suatu perubahan di kantor di balai adalah semacam pegawai kelas 2. Mohon maaf, kita tidak tahu apa-apa, tahu-tahu ini program yang ini jalankan. Sehingga kalau ibu dan bapak menoleh ke belakang sama ke depan, itu adalah saya yang buat sengaja. Jangan menyalahkan pihak lain yang kurang mempedulikan kita. Aku ini memang kita ada kelemahan, tetapi itu harus kita perbaiki sehingga ke depan tampil selayaknya bagaimana. Berangkat dari itu semua, saya ingin mengajak teman-teman melalui organisasi Perhimpunan ini, bagaimana penyuluh itu eksis ke depan. Jangan sampai teman-teman yang notabene-nya golongan tinggi, golongan 4, tapi terkadang tidak terpedulikan. Itu yang harus kita perbaiki semua. Itu harus berangkat dari kita. Oleh karena itu, terkait dengan program ke depan, apabila teman-teman mempercayakan kepada saya, yang pertama yang harus saya benahi adalah organisasi. Organisasi harus kita perbaiki dan kita mantapkan, baik mulai dari provinsi maupun sampai ke kecamatan. Karena organisasi itulah kendaraan yang akan kita gunakan untuk memperjuangkan nasib kita. Bagaimana kita bisa berjalan dengan baik kalau kendaraannya sakit? Sekali lagi, bagaimana kita bisa kerja baik kalau kendaraannya sakit? Kemudian kendaraan itu sudah baik juga tidak akan bisa jalan kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan pihak lain, dalam ini pemerintah. Dalam hal ini dinas yang ada di mana menaungi kita. Dalam hal ini bupati maupun tingkat provinsi adalah gubernur. Nah, kita harus bisa bekerja beriringan. Kita mari minta support dari mereka karena memang kita tidak mempunyai sesuatu. Kita harus bisa menggetarkan, menggerakkan mereka bagaimana mereka bisa mendukung kita. Bukan berarti kita menjadi rivalnya, tapi kita berjalan seiringan bagaimana itu bisa eksis. Kemudian yang kedua, saya tidak ingin lagi ke depan ada yang mengatakan penyuluh kita tuh lebih pintar dari petani. Akibat itu, lebih pintar petani maksudnya, akibat suara itu didengarkan orang lain yang notabene bukan fungsional, menganggap kita jadi kecil, sehingga segala sesuatu kita ditinggalkan. Ibu dan bapak sekalian, idealnya di dinas itu apabila kepala bidang membuat program, bertanya kepada penyuluh apa yang bisa dikerjakan ini, bagaimana caranya, bukan ambil inisiatif sendiri sehingga penyuluh menjadi pelengkap penderita ujung-ujungnya.
Kalau tidak sukses, jadi korban. Nah itu yang harus kita paradigma, itu yang harus kita rubah. Nah untuk itu semua kita harus menguasai teknologi. Apalagi teknologi di era 4.0 ini. Berarti bukan hanya teknologi yang terkait dengan bagaimana teknis pertanian, tapi juga teknologi yang lain terkait dengan IT. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Bupati telah menyampaikan salah satu permintaannya, tolong berikan masukan kepada kami. Nah ini juga menjadi program utama kita. Kita harus mengadakan pertemuan ilmiah, membahas tentang penyuluhan di Sumatera Selatan ini, apa yang kita rasakan tidak enak, apa yang bisa kita kerjakan, sehingga kita bisa beriringan dengan penentu kebijakan untuk memperbaiki keadaan ini, untuk mencapai tujuan yang diharapkan kita semua. Kemudian berikutnya, teman-teman sekalian, jangan lupa sekarang ini era 4.0. Kita bekerja baik saja, tidak dilihat orang. Kalau dulu orang mengatakan, biarlah kita kerja baik, orang nanti melihat kita. Sekarang tidak. Oleh karena itu setiap pekerjaan kita, setiap langkah kita harus kita publikasikan supaya orang tahu kita ada. Kalau orang tidak tahu kita ada, kita akan terabaikan. Publikasi di era sekarang mutlak. Apa kerja penyuluh harus diangkat sehingga orang tahu. Dan yang terakhir, percuma kita menghidupi petani, percuma kita membesarkan petani kalau hidup kita sendiri susah. Oleh karena itu, yang kelima ini, bagaimana caranya kesejahteraan kita harus diperbaiki. Ada dua hal yang menjadi program saya. Yang pertama, bagaimana ini saya ceritakan dengan bentuk kebijakan di provinsi. Yang kedua, bagaimana petani ini bukan hanya sekedar menyuluhkan, memberikan sesuatu, tapi juga melok berbuat seperti petani. Petani panen, kita juga panen. Demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Lebih saya dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.